Oke, baik. Dan pemirsa, kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono. Selamat siang, Pak Kapolda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Kapolda, apakah ada informasi terbaru mengenai situasi terkini di Mapolresta, Pak? Ya, informasi masih seperti info awal saya. Jadi sekarang dengan kejadian pukul 7.30 tadi, yang sasarannya adalah anggota Polri yang berjaga-jaga di sana, yang satu kelompok di sana, namun karena kecurigaan anggota bisa diketahui sehingga tidak sampai ke kerumpulan atau kumpulan masyarakat, kumpulan anggota, mereka atau pelakunya meledakkan dirinya sendiri. Dan kita pastikan jenisnya itu low eksplosif, karena anggota yang mendekat, yang mengejar dia, yang jaraknya sangat dekat, lukanya hanya luka-luka ringan. Ya. Baik, Pak Kapolda, apakah sudah ada identitas dari pelaku bom bunuh diri ini, Pak? Ini masih kita curigai ya, ada kelompok yang di wilayah Solo juga, ya, wilayah yang di Solo juga, tapi nanti kepastiannya akan nanti diumumkan langsung oleh Mabes Polri. Baik, Pak Kapolda, mungkin akan ada hubungan dengan peristiwa bom yang terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin seperti di bom Sarina, lalu kemudian mungkin ada hubungan juga dengan bom yang terjadi di luar negeri, Pak, seperti di Arab Saudi. Apakah ada keterkaitannya, Pak? Ini nanti setelah pelakunya teridentifikasi, baru diketahui kelompok mana, kelompok jaringan mana, baru nanti kita bisa infokan ke media bahwa ini masuk dalam kelompok jaringan. Karena kelompok-kelompoknya ini kan ada beberapa ya, tidak berdiri sendiri, ada beberapa yang kelompok-kelompok pelaku terorisme itu yang di Indonesia ini. Namun demikian, kita himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. Ini sudah dalam penanganan aparat kepolisian. Kemudian anggota Polri tetap mayoritas berada di luar untuk memberikan pengamanan di objek-objek kegiatan masyarakat. Apakah itu tempat ibadah nanti malam dan besok pagi, itu juga akan kita lakukan sterilisasi terlebih dahulu, maupun di perbelanjaan, pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat hiburan. Oleh karenanya, kiranya masyarakat tenang, namun juga waspada, dan pada saat nanti beribadat untuk melaksanakan sholat id, cukup membawa barang-barang yang diperlukan saja, sajadah, mukena, dan sebagainya. Tidak perlu membawa barang-barang yang besar-besar yang menimbulkan kecurigaan sesama warga, maupun juga menjadi perhatian kita untuk pada saat melaksanakan sterilisasi. Ya. Baik, Pak Kapolda, pengamanan apa yang akan kemudian dilakukan setelah kejadian ini, Pak, baik di Solo maupun mungkin di lokasi-lokasi lainnya, Pak? Ya, kita dalam kondisi siaga 1. Mulai saat digelar operasi Ramadan dan Hari Raya tanggal 30 lalu, kita semua siaga 1. Artinya, seluruh anggota Polri tidak ada yang libur. Semua berada di jalan, berada di objek-objek kegiatan masyarakat, berada di terminal, stasiun. Selain itu, sepertiga kekuatan masih berada di Mako untuk meningkatkan pengamanan. Jadi setelah ada kejadian ini, kita yang kondisi siaga 1 ini akan lebih meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pengamanan, baik objek-objek kegiatan masyarakat, ya, tempat-tempat sholat id, lapangan-lapangan, masjid-masjid, objek-objek wisata, maupun pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, dan juga markas-markas kepolisian. Karena selama ini yang menjadi sasaran dari para teroris itu kan anggota-anggota Polri, anggota-anggota Polri yang menjadi sasaran. Jadi itu juga menjadi kewaspadaan bagi kami. Bapak Kapolri sudah menginstruksikan seluruh jajaran untuk tetap waspada, baik di markas maupun di tempat-tempat tugas pada saat menjalankan aktivitasnya. Demikian. Baik, Pak Kapolda, kalau kita cermati berdasarkan kejadian yang terjadi tadi pagi, tampaknya pelaku bom bunuh diri ini tampaknya mengincar
kepolisian, Pak Kapolda. Apakah ini berarti peningkatan keamanan juga akan dilakukan terhadap markas-markas polisi sendiri? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan. Selain anggota Polri itu meningkatkan pengamanan di objek masyarakat, itu terutama yang berada di luar, yang di dalam juga meningkatkan markas-markas kepolisian. Oleh karenanya, kesiapsiagaan anggota Polri yang tadi ada kejadian, ada kecurigaan, langsung kita bisa ketahui, sehingga tidak sampai sasaran yang diinginkan oleh teroris itu tercapai. Sasarannya kan ingin meledakkan pada penjagaan yang banyak anggotanya. Atau sasarannya ingin meledakkan anggota yang berada di lapangan itu, karena masih pagi, banyak anggota di situ. Tapi kita curiga dulu terhadap orang itu, kita datangi, dia berusaha berbalik arah dan itu diledakkan. Dan bom bunuh diri itu low explosive, sehingga yang menjadi korban dirinya sendiri. Anggota yang berada sangat dekat dengan dia hanya luka-luka ringan saja. Tapi itu tidak menyurutkan kita harus tetap waspada. Baik. Pak Kapolda, kalau kita cermati anggota kepolisian lebih banyak berada di luar, ini mengingat ini adalah musim Lebaran begitu ya, arus mudik. Apakah ini kemudian bisa kita simpulkan polisi kecolongan dengan adanya bom bunuh diri yang terjadi di markas polisi sendiri, Pak? Oh enggak, kalau kecolongan itu anggota sudah masuk, pelaku itu sudah masuk ke dalam penjagaan itu dengan membawa motornya ditabrakkan di penjagaan situ, atau mungkin motornya dimasukkan di gerombolan anggota yang lagi di lapangan itu. Itu kan baru mau memasukin itu kan sudah diketahui oleh petugas. Karena markas-markas Polri juga tetap memberikan pelayanan walaupun hari libur. Namun masyarakat yang masuk kan kita tahu. Kita tahu yang mencurigakan atau yang enggak. Nah, oleh karenanya kita tetap melakukan pemeriksaan orang-orang yang akan berusaha masuk ke markas kita. Ya. Baik, Pak Kapolda, lalu kemudian apakah memang betul Pak, ini memang pola serangan teroris ini memang lebih mengincar kepada markas polisi Pak, berdasarkan dari intel seperti apa Pak sebetulnya? Ya, memang dari beberapa kejadian itu kan salah satu yang menjadi incaran dari terorisme kan aparat keamanan, ya khususnya kepolisian. Karena selama ini dari kepolisian ini yang terus konsisten untuk memberantas terorisme yang ada di Indonesia itu. Ya, kalau mereka mau jihad, silakan jihad di mana Suriah, mana jangan bersama warga negara Indonesia saling membunuh demikian. Baik, Pak Kapolda, ini mengenai situasi terkini di Mapolresta, Pak, apakah masih dilakukan penutupan jalur di sana, sterilisasi apakah masih dilakukan, sampai kapan itu akan dilakukan, dan kemudian kapan polisi akan mengumumkan secara resmi mengenai identitas pelaku, Pak? Apakah sudah dijadwalkan mengenai jamnya dan juga tempatnya, Pak? Ya, jadi sekarang masih jalan di depan Mapolresta ditutup, jalan di depan Mapolresta ditutup. Mungkin sebentar lagi kita setelah selesai olah TKP ini press release kemudian dibuka. Ya, kita masih menunggu Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam juga akan menuju Solo. Demikian. Baik. Nanti di sana sudah disiapkan press conference untuk teman-teman dari media. Baik, Pak Kapolda, apakah sudah ada jadwal Pak mengenai konferensi pers mungkin untuk mengumumkan identitas dari pelaku, Pak? Nanti akan diberitahukan teman-teman yang ada di Solo, kan sudah banyak juga. Baik, terima kasih atas informasinya, Pak. Kemudian tambahan dari saya. Baik, silakan, Pak. Tambahan dari saya bisa? Ya, silakan, Pak Kapolda. Ya, ini kan para pemudik khususnya yang dari Purwokerto, yang mau menuju Purwokerto ini pengennya maupun ke Pantura pengennya masuk jalan tol baru. Ya, jalan tol baru itu belum ada SPBU dan belum ada restoran. Ini banyak juga yang nggak bisa bensin di tol, oleh karenanya saya menghimbau gunakan jalur selatan, bagus sekali, lancar sekali. Atau lewat Pantura. Ya. Baik. Semoga itu dicermati oleh para pemudik yang melakukan arus mudik, Pak. Semoga tidak terjadi kemacetan dalam melakukan perjalanan ke kampung halaman. Ya. Dari kepolisian ini sedang mengevakuasi jalur-jalur yang penjagaan Purwokerto ini. Untuk kita kawal semua, kita pulangkan sampai ke Purwokerto. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Kapolda Irjen Pol Condro Kirono melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak.